Mantin berarti batang pohon, kalau atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kucluk. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan. Kodeks itu apa? Cuma Kodeks itu apa? jangan modal Google aja lah cuma. Iya, saya tanya dulu, kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan? Berupa kertas, film papirus kan? Betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu, kamu diam sama ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi. Ditambahin lagi. Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malu-maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Jawab. Diam. Iya diam, kenapa sih kamu Suma, kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku, ya. Kamu harus tahu ya. Yang Anda ngomong tadi itu udah salah, itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan, ya. Jadi semacam supaya Anda bisa paham Nah itu adalah baru. Bang Cuma ini. Itu kodeks Buku. adalah buku penting. Cuma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya. Jangan. Berisi. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. Turun aja lah. Tuyul katanya. Cuma ini. Suma, dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton, saya jelasin. Ini sejarah aku Bang ya. Richard, kasih tahu dulu dari mana kau Di dapat. mute ya Nehe bang. Bang Pelopo jadikan aku moderator bang. Bang Nihe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nihe ya, biar Richard aja. Rest area, diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku ya. Ya, silakan Ya. Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, penting, jawab ya. aja pertanyaan Ya. saya. Kenapa Dari lari ke mana? situ, Tuyul? Lain tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tulul. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam. Kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya manuskrip dengar apa? dulu. Ya, supaya kalian tahu. Jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Googlemu itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu Kau semua. Kau jangan. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus, ya. Kenapa lari sinetikus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu, cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini Lah. kan giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar, kamu diam. Larinya ke kode Sinaiticus apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai bernama Sinai dan banyak tikus gitu. Parah. Kamu mampu, Suma. Kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik.
sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul, Kamu diam dulu, yang jelasin. ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh Doraemon, saya panggil nih, Doraemon, bantu si King. Ardiansa. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Enak sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Kamu diam, Bos. Kasih dia Langsung dulu, ya, sini. fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Sumar Ya. diamin dulu ya. Ya, manuskrip Jangan apa bawa namanya? ketemu dia. Iya, namanya manuskrip Jadi apa? gini. Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Langsung aja manuskrip Kodeks apa itu gitu loh. banyak, ya. Ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Bezai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada. Kok lama kali tinggal Di nyebutin? Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah, ya sekarang katakan tadi kumpulan naskah kuno. Ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20. Dari mana, Kuclo? Itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celotehan, entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton, kamu setiap hati kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 dalih 9 sampai dalih 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini, Diam ya. tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan malu-maluin kamu. Kamu tidak Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. 1, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Pas tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai, ya? Kodeks itu kan banyak, ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno, ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai, ya, Kodeks Besai. Jadi jangan ada salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks Saya yang nggak lain. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Dengar, kan kamu di BSI ada, kamu tunjukkan di BSI ada kan? Enggak, pertanyaan ada di saya apa BSI? coba? Enggak, bukan Dengar dulu. kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau Kamu kenapa kan itu, tadi bilang, kenapa kalau tidak di kenapa- Vatikanus ada di Eh, BSI? kalau Gitu kenapa kan? itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Jangan saya, kenapa, gini, Ardiansa, Bang Richard, Ardiansa. Bang Richard, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari Kodeks Bezai. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli Mulai. sejarah ya? Kamu tahu Mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di Kodeks Besar. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Karena kodeks Besar ada. Doraemon, Kodeks Besar. hadirlah. Ya, King, itu secara penemuan. King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di Kodeks Besar, kamu paham kan? Jadi gitu, Kodeks Besar sama.
Sama. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, sumber Markus 16 ayat 9. Ya, sumber Markus 16 Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di Kodeks BCA itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kayak gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya namanya apa? Udah nggak bisa jawab Gurunda. Aman Gurunda. Udah nggak bisa jawab udah. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard tim aja. Udah istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab. Ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya, dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya, dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja, artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah, tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada, kecuali dia hanya menyatakan di abad kelima. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Allah. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma. Gimana? Enggak, mau jawab nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh nggak mau jawab? Oh nggak bisa, susah Gurunda. Susah. Saya Susah. sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan. Bisa nyebut kata alhamdulillah. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya, alhamdulillah, uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Adalah apa lagi? Yang Anda ingin tanya apa lagi? Apa lagi? Tanya lagi dong. Dan berat badan kemarin. Oh, hanya itu. Oh, ya udah aku jawab, Oke, saya Oke, apa lagi? Boleh Bang Juma? Oke. Boleh. Saya mau nanya Bang Juma, itu Iya. kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri, benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak, serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Tak ada yang serupa dengannya. Ah, gitu. Yang bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu ya. Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda, untuk si Richard di Gurunda ya, Jeng. Gini, Richard, saran saya
Saran saya nih Richard ya. Bos, jangan Ini dulu, saran Bos. saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main kerana kodeks, jangan bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jaga framing lagi? Iya jangan ke arah situ, bahaya gitu loh, nggak ada jawabannya itu. Udah, Itu pesanku. agamamu itu Nggak salah, kan? kitabnya itu nggak bukan. Agamamu itu punya buku, ya bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Semua diajar sama Abdul Malik bin Marwan di SD di situ. Iya. Kamu jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1920 baru. Iya. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu. Tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Nah, gitu dong. Buka. Makanya jangan Tapi tadi banyak kok ini belum dong. dijawab Jadi Gunda, gini, yang tadi penasaran Biar. saya. Kita lihat Google-nya. Kita lihat pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar Turunkan. dulu ya. Sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini. Buka sebentar, kamera. open ya. Buka Ya, kamera. sebentar. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Nggak pakai celana dia. Sabar. Nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Quran yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu? Mana Tunggu, datanya? Tunggu, Wis, mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Quran dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, Iya. dari Turki Mana, berbeda. tunjukkan, Akhir, ya, tunjukkan. di tahun Tunjukkan. 1924 baru distandarkan, ya, dengan tunjukkan. pemerintahan, ya, Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong ya, apa dengan orang bantuan ini? dari- Sebentar, sebentar. Ini ya. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja dulu. Ini ya. Ternyata Al-Quran yang kalian terima itu adalah ternyata. produksi tahun 1924. Udah disimpulkan dulu, Gunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Doraemon. Tunggu. Bantu King Lele. Ya. Kalian dengar ya. Mana? Sebentar ini aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalu. Walah. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya Kamu meruntuhkan Islam. Kamu gimana sih, Suma? Lelelele. Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Aku tadi- Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya. Iya, baru distandarkan. Karena Terus jamu Abdul terus Malik yang bin mau Marwan, percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Oh. Ya kan? Iya. Ya Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Kodong. Tunggu ya. Kemasiannya kodong. Begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data dari sendiri. Dari kalangan sendiri. Sendiri ya, iya. Udah, kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Nggak usah ngelah itu. Nggak ada edukasi, malahan.
ada edukasi. Kau bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobu di sini. Halo Bang Palobu. Terbalik. So kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin. Halo. Bicara kodeks terus ya. Ya tadi ada soalnya gitu loh. Bahasan itu makanya tadi diangkat. Gimana mau bahas itu juga? Saya udah bosan karena kodeks Anda juga nggak lengkap gitu loh. Kita bahas kodeks Alkitab, tapi kodeks Al-Quran juga nggak lengkap. Jadi apa yang mau dibahas? Di mana Anda tahu nggak lengkap tuh? Dari mana? Menariknya gini aja. Enggak, dari mana Anda tahu nggak lengkap? Kodeks apa aja yang ada dari Al-Quran dan terangkan apa yang terdapat di kodeks itu. Coba Anda. Enggak. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Ya. Dari mana? Seperti kodeks Birmingham yang saya ketahui itu cuma 2 lembar loh. Sedangkan Al-Quran Anda berapa surah itu? Berarti cuman Birmingham dong yang kamu ketahui gitu kan? Enggak. Ada Oh, lagi enggak. kodeks saya ketahui. Apalagi? Tapi dari sekian kodeks itu tidak ada kodeks yang lengkap. Artinya dari sekian kodeks yang saya pelajari nggak ada isinya menyeluruh tentang Al-Quran. Coba Anda sebutkan salah satu kodeks yang isinya lengkap tentang Al-Quran. Oh gitu. Ya, Kalau silakan. ada gimana? Kalau ada gimana? Silakan, kalau ada berarti ada gitu aja. Nggak usah pakai syarat. Tapi syaratnya harus bisa baca biar mengetahui ada atau enggaknya ayatnya kan, bener nggak? Nanti Anda menampilkan tulisan Arab karena tahu saya nggak bisa baca. Anda bilang seperti itu. Lah emang Coba kodeks Quran emang bahasa apa tulisan apa? Tulisan Yunani? Ya, maksud saya begini loh bang, biasa. Maksud saya begini. Ketika Anda mengatakan kok nanti saya cari informasinya apakah betul yang Anda ajukan itu adalah kodeksnya isinya lengkap tentang Al-Quran. Itu aja. Ya. Lengkap. Gimana? Ya, sekarang Anda katakan aja kodeks apa yang isinya, semua yang kodeks itu isinya mengandung Al-Quran semua. Biar nanti saya cari informasinya. Apakah kodeks itu betul-betul mengandung semua isi Al-Quran? Oh, tidak semuanya dianggap disebut kodeks seperti punya Anda, enggak. Di Quran, di Islam itu enggak semuanya naskah itu dibilang kodeks. Juga bisa baca Yunaninya karena berhubungan itu. Hubungannya apa? Saling berbalas gitu loh. Kalau saya menarasikan nggak ada ayatnya di tempat Anda juga bisa nyari gitu loh. Bahwasanya memang kalimat tersebut itu nggak ada gitu. Jadi ini udah jelas. Ini gampang ini di sini. Kenapa emangnya? Kalau ini ada banyak loh ini manuskripnya, kita cek di sini ya. Ini di sini folio akhir surat Al-Qasas dan awal surat Al-Ankabut nih kan. Ya kan? Ya, Quran Usmani ya, top copy. Nih kan. Kita cek ya di tunggu. Kita cek di perangkat saya. Ntar dulu ya, aku buka dulu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mau masuk? Bang Adiansa udah lengkap ini. Bang Bang Adiansa Jibril lebih mau masuk? lengkap daripada saya ini. Enggak udah Bang, terusin Bang. Sambung. Oke. Cuma karena udah dipanggil aja jadi. Nih ya, ini surat Al-Ankabut tuh. Ini ada surat 1, surat 2, surat 3, surat 4. Kebenaran masih nyimak gak ya? Masih. Al-Ankabut ini surat ke-28 kalau saya nggak salah ya. 28 itu 29 ya? 29 nih. 29 ya. Ini yang ada di kodeksnya. Ya kan? Nih. Yang ada di data saya. Dengan ini sama nggak? Al-Ankabut, kita cek Al-Ankabut ya, Quran Kemenak. Quran Kemenak surat ke berapa ya? 20.
Bang Jibril kalau mau masuk bilang ya, supaya aku nggak dianggap sok pinter sama teman-teman yang lain, nggak enak juga ntar kan. Ya, surat Al-Ankabut nih. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu, ya. Ahasiban nasu, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Kelihatan? Ahasiban nasu. Kelihatan? Kita cek di kodeksnya. Kita cek di kodeksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu, sama nggak? Sama. 26 kita urut ya. Ada nggak yang nggak ada? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini surat ya. Surat 11, surat 12, surat 13 gitu ya. 14 sampai dengan berapa? Sampai dengan 114 surat, ada nggak? 114. Ada nih Bang, gimana nih? Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tuh, lengkap nih. 114 kan? Ini juga. Apa nama manuskripnya itu Bang? Biar nanti apakah memang Nah, lengkap ini kan di situ? manuskrip. Ini kan manuskrip nih. Iya. Apa namanya Bang manuskripnya? Quran Utsmani. Oh, Quran Utsmani. Itu tahun berapa kira-kira Bang manuskripnya? Abad pertama. Nih. First and second century Hijriah. Jadi kalau tahun kalender Gregoria itu tahun berapa? Itu di carbon dating udah 1 abad dengan Rasulnya. Satu Ini abad dengan Rasulullah. Abang bisa nggak 2 lembar 3 lembar ya dari abad 1 Bang? Please. Ini udah nanya-nanya gini terus kasih jelasin Abang tiba-tiba nggak ada gitu loh. Makanya saya selalu salut banget sama abang-abang di atas ini, sabar. Bang Kibinirin. Bang Kibinirin. Tiga lembar aja Bang. 3 lembar aja dari abad 1 Bang. Coba ada nggak? Sebutin namanya Bang. Bang Kibinirin. 3 lembar aja dari abad 1 Bang. Bibelnya Bang. Kita kan bicara mengenai manuskrip. Saya meminta tolong Yansa untuk menerangkan. Udah dikasih tahu tuh, Uthmanic manuskrip di Tokapi Museum. Abang bisa Google, ada 822. Iya, itu makanya saya tadi tanya. Kalau di tahun kalender biasa itu tahun berapa? Itu kan tadi disebutkan tahun Hijriah, Bang. 688. Oh, 688 ya. Itu isinya lengkap ya, Bang? Ya. Dari surat pertama sampai surat 114 ya. Lengkap. Oke. Nanti saya cari informasi dulu, Bang, apakah lengkap atau enggak. Cari Google aja Bang, Tokapi Museum Uthmanic manuskrip. Itu 822 halaman ada di museumnya. Kalau mau yang di abad-abad lain kita ada juga, itu Bang Adian selengkap. Tapi abang sibuk nih nyerang nih. Tapi coba deh 3 lembar aja Bang perjanjian barunya Bang Kibinirin yang abad 1. Jangan 3 lembar Bang Jibril. Jangan 3 lembar. Saya minta 1 lembar saja di bawah tahun 100 Masehi. Terserah mau tahun 99, 98, 97, bebas. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Kita nggak minta 1 kitab dari 77 kitab, enggak. Kita minta 1 lembar aja. 3 lembar aja. 3 lembar aja. Jangan biasanya kan dia 2 lembar, kan dia ngeledek kita 2 lembar. Oh iya. Gitu. 3 lembar aja abad 1-nya Bang Kibinirin. Tapi sedikit gini, Bang. Kalau dari abad pertama Jangan gini Bang, sebutin dong Mbak dengan bangga, dengan lantang dong. Namanya Samlembatikus gitu. Kalau dari abad ke-7 sama dari abad pertama, Bang, selisihnya 700 tahun. Kalau kertas tadi, Anda ambil dari abad pertama sama abad ke-7 juga jelas. Apalah pertanyaannya Bang? Manuskrip Fir'aun masih ada kok, 2000 tahun sebelum Masehi. Masih ada.
mau ke kertas. Piaraan saya jangan disiksa ya. Santai-santai aja ya. Siap. Enggak, pertanyaannya Mau ke apa gitu loh kertas. tadi, As. Bang Kebenaran. Pertanyaannya tadi, tolong tunjukkan satu atau dua atau tiga lembar dari manuskrip pada abad pertama gitu loh. Itu pertanyaannya. Oh gitu. Naskah Laut Mati itu kan sebelum apa tuh bang? Itu bukan perjanjian baru. yang saya tanya itu perjanjian baru. Abang minta perjanjian baru. Ya kita Iya, bukan iya, yang iya. perjanjian baru. Perjanjian lama kan punyanya Yahudi emang. Gimana sih? Bang lihat sendiri kan dompel tuh di Alkitab. Iya makanya kamu tempelin kan di situ kan. Bukan ditempeli bang, tapi dasarnya kan itu memang. Nggak usah kemana-mana. Udah tunjukkan mana sekarang kodeks perjanjian manuskrip perjanjian baru. Tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes pada tahun pertama. Oke nanti saya cari bang. Nanti kalau naik lagi ke Komala bang ini nanti saya jangan. sambung. Jangkrik. kita. Males aku kayak gini. Oke lah. Saya pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Iya bahaya kalau bahas kodeks di sini. Bahaya. Jangan bahas kodeks. Aduh, kabur. Enggak Jangan bahaya. bahas kodeks. Bahaya. Kita nambah pengetahuan bang. Makanya saya bertanya itu pengen tahu, bukannya bukan menggurui saudara kan Iya, gitu. bahaya. Gini loh masalahnya gini. Kalau bahas kodeks itu ranah-ranah yang apa ya, teman-teman? Yang sangat-sangat rawan gitu loh untuk dimasuki ke situ bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Karena gini. Kalau yang dibahas itu cuman penjelasan, maka kalian bisa muter-muter lewat penjelasan ini. Oh itu maksudnya nggak gitu, maksudnya gini. Oh masih bisa kalian ke situ. Oh ini maksudnya bukan begitu, ayat ini maksudnya begini gitu. Tapi kalau sudah beranah ke kodeks, coba tunjukkan kodeksnya. Mampet, nggak ada. Apa yang mau ditunjukin? Nggak ada. Coba tunjukkan dari manuskrip mana ini ayat ini dijadikan rujukan nih. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Bang Kibinirin udah lebih bagus cium tangan habis itu mundur pulang. Cium tangan. Bukan sama Bang Ardiansanya ya, tapi sama semua muslimnya. Muslim memang begini bang. Jadi cium tangan, mundur diri aja. Oke. Sedikit gini ya bang, sedikit gini. Sebenarnya yang saya tahu ya, sedikit lagi udah yang cium saya tangan, tahu. mundur diri gitu. Sabar bang Jibril, sabar. Iya. Salim dulu, Salim. Sabar ya. Gini bang. Sebenarnya yang saya tahu kodeks Alkitab itu kan banyak. Jadi kenapa ada di sini nggak ada di sana? Memang kodeks itu saling melengkapi. Tapi kalau Anda tanya Lengkapnya di abad 9 sampai 13 abang belajar nggak sih ini? Lengkapnya Jadi itu gini, di abad salah satu 9 dari sama kodeks abad Bijaya. 13. Jadi kodeks Bijaya yang ditanyakan Bang Ardiansyah tadi, memang kodeks yang unik. Di situ banyak dari kodeks lain yang nggak ada di kodeks Bijaya. Iya, pertanyaan saya gini loh. Kita kan diskusi kodeks ini kan harus berdasarkan literasi kan, bener nggak? Betul. Pertanyaan saya, ketika di abad ketiga nggak ada, abad keempat nggak ada Sinaiticus, abad keempat Vatikanus juga nggak ada, tiba-tiba muncul pada abad kelima. Pertanyaan saya, didapat dari mana? Literasinya dari manuskrip apa? Penulis kodeks Bezai ini menulis Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu referensinya manuskrip apa gitu loh. Yang saya tanya itu bukan saling melengkapi. Saya nggak tanya saling melengkapi. Pertanyaan saya, diambil dari manuskrip mana Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai gitu loh. Kan saya udah bilang tadi Bang Kipi dirin, lebih bagus cium tangan, undur diri udah. Untuk apa cium tangan bang?
respect aja sama kita. Kalau respect cium tangan. Gimana Bang Kebenaran? Bisa nggak jawab? Mungkin Ya, agak berat. itu Agak enggak berat ini. diketahui dari mana diambil, Bang. Oh, Tapi nggak yang diketahui. yang jelas penulisan Alkitab Imani itu aja. bukan imani aja. Itu yang jelas penulisan kodeks-kodeks ini memang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya nggak Artinya tanya apa? saling melengkapi, Bang. Pertanyaan saya, gini loh, kalau diskusi biasakan mendengar pertanyaan dulu. Ya. Kalau pertanyaannya diambil dari kodeks mana atau manuskrip mana, itu Anda harus menjawab, oh dari manuskrip ini, oh dari papirus ini, oh dari papirus ini. Contoh, oh itu diambil dari papirus Bodmer nomor sekian, oh itu dari papirus Chester Beatty nomor sekian, oh itu diambil dari papirus Hanna nomor sekian. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, diambil dari papirus atau kodeks atau manuskrip apa? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai. Silakan. Bilang cium tangan. Guyu anakku sampai ketawa. Apa sih yang Halo, assalamualaikum. Kayak berat ini, topik ini berat. Jadi kalau kodek jangan coba-coba lah, ya. Izin, mana kita angkat topik aja Bang Ardi ya. iya, jangan ke situ, jangan Jangan ke tanya situ, itu bahaya. ya. Jangan mancing-mancing saya untuk ke arah situ, jangan. Lebih baik diskusi yang bisa diperdebatkan. Ini nggak bisa didebat gitu loh. Mentok dia. Ini kayak kita main badminton, kita bawa Nanti raket, dia nggak saya bawa datang lagi, raket. Bang. Saya lanjutkan dulu pekerjaan, Bang ya. Terima kasih, Bang ya. Terima Oke. Cium tangan dulu, cium tangan. Terima kasih Pak Gini. Ya Allah. Memang mentok bahaya, makanya cingri lenggol-lenggol ke situ. Ya, tadi Bang Suma disenggol-senggol ke situ, Bang Jibril. Senggol-senggol Ceritanya. ke situ. Itu makanya. Itu senggol-senggol sehingga tadi aku bukain gitu loh ceritanya gitu tadi. Ya aku sih sebenarnya kapan sih aku pernah masuk ke Bang Zuma kalau nggak, maksudnya masuk untuk diskusi ke Bang Zuma kalau memang nggak disuruh oleh beliau kan gitu kan. Berhubung disuruh ya aku bukain kan gitu. Kalau nggak Enggak, disuruh tapi ya. kalau yang Kristen ini kalau mau ke manuskrip itu sama aja orang nggak bisa berenang ke laut, Bang. Ngeri. Udah jelas nggak bisa berenang tapi nyebur laut gitu ya. Agak ngeri. Tapi udah, saya mau nyimak aja di bawah biar kabir-kabir naik. Sini aja gantian aja Bang Jibril, tenang aja. Gantian aja. Sini aja gantian aja nanti sama saya Bang Jibril. Oke ya. Oke, kita gantian lagi ya. Teman-teman Kristen di bawah ya. Silakan. Kita ganti topik ya. Sebenarnya subhat yang dibawa Kristen ini selalu merujuk kepada Nabi Muhammad itu Rasulullah itu Nabi palsu. Saya sangat tertarik sebenarnya Bang Ardi ini angkat topik ini untuk pencerahan ya. Mana tadi lawannya ini juga? Buru deh. Kecewa saya. Udah rela-rela turun. Berat Bang. Kalau langsung Kayaknya- kodek ini Romo, aduh, kayaknya ya. berat barang ini. Kayaknya yang dibahas ini kan perkara berat gitu kan, bisa mengguncang iman umat Islam gitu kan. Ternyata mencret berceceran pula. Udah Selon, Romo aja pakai timer. Kecewa saya nih Bang Jibril. Banyak nih. Aku rela-rela turun karena temanya ini kan berat. Cenderung bisa membuat orang mencret gitu kan. Enggak tahu.
Ya jangan ke arah situ teman-teman Kristen ya. Diskusinya jangan ngikutin Jack Citah lah, jangan. Bahaya itu. Bahaya. Bisa-bisa yang awalnya akademis tiba-tiba pakai sindonews.com. Nah, itu ke situ tuh bahayanya. Awalnya akademis jadi ikidimis ya bang. Iya, jadi ikidimis. Bahaya itu. Jadi saran saya teman-teman Kristen kalau naik ke sini tidak usah mempermasalahkan soal kitab suci. Karena nanti kalau dipermasalahkan balik bahaya. Jangan nyenggol-nyenggol gitu loh. Ya nyenggol-nyenggol berbahaya. Gitu. Iya, bahas yang ringan-ringan saja dulu. Yang dasar-dasar dulu. Kita mulai dari firman dulu. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja dulu, nggak usah lari loncat-loncat ke kodek, mencret, kalian mencret. Joshua Tewu ya sampai Joshua Tewu aja keringat dingin, apalagi kalian cuma kelas jemaat. Itu pun ke gereja paling nggak bayar perpuluhan kalian. Mana bisa cerdas. Tahu ini Kristen ini habis ya. Gimana ini? Nggak ada slot. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril kesini aja, gantian aku yang turun. Aku mau jalan ke koma lain. Oke, teman-teman Kristen ya, silakan kalau ada yang mau naik. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Kita kasih satu slot ya. Berat. Richard aja ditanya gitu malah jelasin. Jadi gini, kodeks itu adalah ya Allah. Ditanya apa? Jawabnya menjelaskan kodeks adalah kacau. Ya. Selamat sore, Moriante. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa yang boleh ditanggapi? Salam kenal dulu Bang, dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Enggak ada yang disampaikan Bang, cuman nambah-nambah ilmu aja Bang. Oke Bang ya. Kita di standby di bawah Bang ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen ya. Nyimak di bawah Bang ya. Maaf. Iya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host Bang Palopo dan juga Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, agar diskusinya bisa berjalan dengan lancar, mulus, gitu kan? Aku sediakan 2 slot untuk teman-teman Kristen. Aku izin turun dulu ya. Ya. Foto-foto dulu kita. Mau kemana Bang Ardi? Enggak, biar ada 2 slot untuk Kristen. Kalau 1 slot kayaknya Kristennya nggak berani gitu loh naik sendiri ya. Biar ada. Nggak usah. Sini aja Ustaz Arif. Ya, aku izin mau jalan-jalan juga sebentar ya. Oke ya, makasih ya Gurunda Zuma, makasih Gurundaku, Bang Palopo. Yuk semuanya masih ada ini. Kenapa guru kalian Zuma takut sama saya? Kenapa? Kenapa? Jawab. Ini sudah kelaparan di negeri orang ini. Jawab. Kenapa guru kalian takut sama saya? Sebelum saya coba yang lain turun. Jangan kau lindungi Zuma. Jangan kau lindungi Zuma. Jangan kalian lindungi Zuma. Kalian turun semua. Kalian turun semua biar Zuma saya sayur di sini. Biar si Zuma saya sayur. Kalian turun semua. Turun. Gedein saya host. Gedein saya host. Romo, turun semua biar saya sama Zuma. Biar saya sayur dia. Dibuka dulu Romo. Turun semua. Coba. Biar saya sayur. Ini siapa ini? Biar saya sayur. Turunkan,
Si Juma turunkan biar saya sayur. Gedein. Biar orang-orang Kristen bisa paham. Nih. Turunkan ya biar. Tidak percaya. Iya. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Si Tuhan. Juma ya turun. Ayo. Waduh. Si Juma ya Jadi biar saya lanjut ayo berani. bukan Tuhan. Bukan Tuhan katanya. Sendiri tidak pernah mengatakan Umat Kristen dengarkan baik-baik. Udah Bang Ardi, udah Bang Ardi. Hei, kalian umat Kristen di seluruh Indonesia dengarkan baik-baik. Kalian ini kan membangga-banggakan Edis karena sering membahas Islam, Al-Quran, hadis, dan sirah dan lain sebagainya, ya kan? Kalian dengar baik-baik, kalian buka telinga kalian, buka mata kalian. Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ulang. Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan, menurut Edis Sidabutar, dia itu bukan Tuhan. Apa mau diulang lagi? Jelaskan panjang lebar. Oke, saya putar. Mau saya putar? Boleh. Putar. Bang Ardi. Oke. Biar Kristen tahu bahwa Edis itu pemahamannya beda. Iya. Saya putar ya. Saya putar dulu ya. Saya putar. Nih. Begitu. Hah? Bukan begitu. Oh, bukan. Sorry. Gini berarti. Oh iya. Sorry. Kita dengarkan ya. Ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Nah, udah ya. Udah. Itu video pertama. Video kedua dia mengatakan yang menjadi manusia itu bukan Tuhan, tapi firman Tuhan katanya. Nah, asal Kristen kalian sayangi, kalian eman-emani itu uang kalian itu donasi kepada si Edis ini kan kalian ngasih makan kepada ular beludak kalian. Ular beludak dia itu. Kalian dukung. Menurut kalian Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Menurut kalian. Tapi menurut Edis lain. Yesus itu bukan Tuhan. Sakit nggak, Ten? Sakit. Yang ngasih sumbangan percaya Yesus Tuhan, yang dikasih sumbangan ternyata nggak percaya Yesus Tuhan, jediar. Sakit kan? Sakit loh. Ditipu itu gini loh. Kalau ditipu masalah uang, mungkin ya katakanlah cuma 1 juta, 2 juta, kan bisa cari uang lagi kan? Betul, tapi, itu masalah keimanan. Tapi kalau ditipu masalah keimanan, Masya Allah. Demi uang ya, demi mencari koin. Kenapa kalian takut sama saya? Kenapa kamu tipu, kalian takut sama saya? Pendukung kamu kenapa kau bikin kecewa, Edis? Diskusi 1 lawan 1, berani nggak kalian? Kenapa? Berani nggak 1 lawan 1? Aduh. Berani nggak 1 lawan 1? Seharusnya. Gini, Dis. Kamu itu jangan nantang Bang Zuma. Kau tantang itu Pendeta Esra Soru, Bambang Nursena, MYM, Deking Adas yang gimana, berani meyakini Yesus adalah Tuhan. Lebih baik itu sih, Edis. Tidak diskusi.
Salah gini, Tadi nggak diskusi. Romo bentar. Salah tempatnya. Semua menyaksikan salah tempat. Salah tempat. Bakalan hilang follower kamu Edis karena sudah keluar dari mulutmu dengan jujur jadi lantang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Gimana sih Edis ini? Aduh. Mereka dengan setan. Silakan mereka dengan saya. Mari diskusi dengan saya, tidak beras. Sudah rame-rame. Bukan cuma berani. Ayo si Cuma lawan saya. Ini nggak si Cuma lawan saya. Ikut mereka. Muhammad mengizinkan boleh Rustam. Tadinya mereka takut. Iya, tapi begini Bang Ardi. Tidak berani nggak cuma lawan saya. Tidak heran sih. Bang Ardi memang tidak heran. Tugas Bang Ardi pencet-pencet aja. Gini loh, nggak heran. Iya, memang nggak heran. Mencari sesuap nasi, membohongi iman sendiri, gitu kan? Nggak heran, karena memang mungkin sudah divalidasi oleh kitab sucinya, gitu loh. Semua menyaksikan. Beritakanlah meskipun dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik, gitu kan. Ini bahwa Edis kekurangan makan di negeri orang, makanya kemudian menampilkan nomor rekeningnya, menampilkan nomor rekeningnya waktu di komarnya untuk meminta bantuan pada orang-orang Kristen yang ada di bawah. Ini nomor rekeningnya ini nomor rekeningnya ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang kemudian Edis kelaparan. Itu nomor rekeningnya toh. Edis kelaparan di negeri orang kekurangan maka kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Kristen untuk mensupport dia, Ini sampai menampilkan nomor rekeningnya semua. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang sudah kekurangan makanan, tidak ada dana, maka kemudian meminta donasi kepada orang-orang Kristen yang kemudian menyamar sebagai pengemis dari Mawas. Ini yang pengemis ini adalah Edis. Yang pengemis itu adalah si Edis. Bang Arif, jadi ceritanya begini nih. Edis ini mengemis kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Edis tidak menyembah Yesus. Betul. Sampai menampilkan nomor ini. Ini sudah kekurangan makan ini. Makasih Edis ini. Ini nomornya Edis ini, nomor rekeningnya Edis yang ditampilkan di komarnya. Karena kelaparan ini nomor rekeningnya Edis. Kelaparan. Dia kelaparan di negeri orang, makanya minta donasi kepada orang-orang Kristen. Padahal dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ini minta donasi karena kelaparan. Minta donasi karena kelaparan. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ada dua nomor rekeningnya. Sudah donasi sama Edis ini. Kasihanilah saya. Pada hari yang donasi ke Edis ada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Edis tidak menyembah Yesus. Atas nama masih mau kau datang besok. Donasi kepada orang Kristen. Dia kekurangan makan. Dia kekurangan makan.
berani. Sama saya. Abang, kasihan. Di mana? Bah, Tentu kasihan. diskusi di mana? Kasihan. Cuma lawan saya, ayo. Kasihan. Cuma lawan saya berani nggak? Jadi Kenapa? begini. Cuma lawan saya. Jadi begini Bang Ardi. Kemarin itu sudah menentang semua pendeta, apalagi cuma sekedar diskusi tanpa memegang Bibel, tanpa memegang Al-Quran. Itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma. Itu tantangan Bang Cuma. Face to face langsung offline, langsung di darat, langsung Kalau sama si Edis ini aku beberapa komen untuk kemudian menentang pendebat yang mampu berdiskusi dengan Bang Cuma tanpa memegang kitab, tanpa memegang Bibel, tanpa memegang Al-Quran. Internet dimatikan, itu Bang Cuma tantangannya. Siapa yang berani? Pendeta atau apalagi hanya sekilas Edis? Bang Cuma sudah menantang untuk berdebat secara offline. Sudah beliau sudah menentang tanpa buka Bibel, tanpa buka Al-Quran, tanpa buka data, internet dimatikan. Itu tantangannya Bang Cuma. Ayo. Saya pun di Mana ini kok nggak teriak-teriak lagi? Coba teriakannya yang tadi mana, Dis? Gini loh Bang Ardi. Bang Ardi gini loh. Rata-rata umat Kristen di Indonesia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Edis ngemis-ngemis minta donasi kepada mereka. Sementara Edis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Loh, udah ternyata di sini. Tapi dia Edis juga pernah ini. Edis juga pernah ini ya. Edis ini. Parah dia. Penipu dia ternyata. Edis. Kucing dia di celana jubah. Edis itu gimana? juga pernah minta di masjid. Pernah pakai baju-baju Iya dong. Iya. Pernah minta makan. Iya, ternyata minta makan. Cuma jangan di sini. Cuma jangan di sini. Penjilat cuma. Di sini penjilat. Pergi kalian penjilat cuma. Yang kita kasihan itu sama orang-orang yang dukung lo. Biarkan saya diskusi. Dukungnya itu lo. Sama bosmu. Sama bosmu. Yang kita heran sama pendukungnya. Kok mau dikibulin sama si Edis ini? Kamu datang besok. Gitu dikibulin sama si Edis kan? Sambal kau. Edis nangis jadi badut di sini. Jadi badut ini. Hancur keimanan umat Kristen. Jadi badut. Keimanan umat Kristen hancur gara-gara Edis. Saya tidak percaya Yesus. Mana dia? Jadi badut Edis. Kalian mana? Di mana? Bos kalian ayo. Kasihan mereka. Kok Edis gak percaya Yesus Tuhan lu gimana ceritanya? Tidak berani. Iya, kok kamu gak percaya kalau Yesus Tuhan itu gimana? Ya ini pertanyaanku. Ini pertanyaanku. Kenapa kok kamu bisa percaya? Enggak, kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Kenapa, Dis? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Edis. Sekalian jangan enggak, kenapa? Kenapa kok Yesus bukan Tuhan? Pantatnya jangan disilat. Pantat cuma jangan disilat. Enggak. Pantat cuma jangan di. Kenapa kok? Pantat cuma jangan disilat. Jawab dulu dong. Pantat cuma jangan dijilat. Kenapa nggak jawab, Dis? Pantatnya cuma jangan di. Kenapa? Pantatnya cuma jangan di. Suaranya kok menurun? Pantatnya cuma jangan. Bukan Pantatnya cuma jangan dijilat. Bang Cuma itu. Pantatnya cuma jangan. Kamu itu hanya framing. Kamu ini cuma Dis. Tidak Pantat menjadi ini cuma makanya orang-orang Islam yang awam yang kau masukkan. Sebentar, Penjilat pantat juga. Sebentar, Dis, penjilat kamu pantat ini cuman badut, Dis. Penjilat. Jadi badut di sini. Biar saya hadapi dia. Badut. Pergi penjilat. Kan? Awas, pergi penjilat. Jadi badut kok. Pergi. Coba pergi penjilat jadi pantat pembantu. Pergi jadi penjilat pembantu, jadi badut. Pergi penjilat pantat. Pergi penjilat pantat cuma. Emosi dia. Gini loh Bang Adi, gini loh Bang Adi. Pergi penjilat.
Gini loh Bang Ardi. Kalau Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti umat Kristen di Indonesia ini rata-rata salah sembah dong, salah Tuhan dong. Salah Tuhan dong. Penjilat Pantai Jumat. Betul enggak? Kacau ya. Kasihan. Dikibulin si Edis ternyata ya. Penjilat Pantai Jumat. Tidak berani mereka. Cari uang capek-capek, kadang mungkin ada yang ngasih donasi kepada si Edis. Edisnya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Aduh, dia lari. Barangkali kau tidak berani dia pemirsa. Akan ungkapkan bagaimana. Ini mereka tidak berani. Mustahil berani sama saya. Secara tidak langsung. Si Edis mengatakan umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan. Salah Tuhan mereka. Aduh, dengan saya di sini tiada lain. Hanyalah Nggak kedengeran di suaramu Dis. Suaramu nggak kedengeran. jadi Suaramu nggak kedengeran. Pantai Jumat Mas. Bagus, nggak kedengeran Penjilat Pantai suaramu. Jumat. Penjilat Pantai Jumat. Suaramu nggak kedengeran. Pantai Dis. Penjilat Pantai Jumat pergi. Emosi dia cari duit sampai Penjilat kayak Pantai gini. Jumat pergi. Ini buat laporan teman-teman ya. Buat Kasihan laporan penjilat ke emosi. Emosi dia. Pergi kan? Emosi dia. sudah terbongkar. Emosi dia. Kelaparan dia. Tidak Kedoknya kan sudah terbongkar. Kasih donasi saya. Ya. Kasih uang saya. Nyata ya teman-teman ya, nyata ya. Lapar. Rasanya. Aduh. Gak malu kau Edis. Gak malu kau Edis. Takut. Takut dia dengan RCP teman-teman. Dis, kasihan ya Kalau saya Allah. Iya, Makanya dia ini minta donasi kepada umat Kristen. Yang mana rata-rata umat Kristen ini menyembah Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Wah, kasihan sekali mereka ditipu Edis. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Kenapa sih harus menipu Dis untuk cari makan? Kenapa harus menipu? Jadwal, kenapa nggak berani? Masa manusia alasan, dijadwalkan sama kotoran saya alasan. bernyawa sih? Beri Masa saya alasan manusia kenapa? dijadwalkan sama kotoran bernyawa kan nggak mungkin Dis. Takut. Alasan kalian. Jadi Nggak berani. Kalian tidak berani. Gini Bang Ardi. Gini Bang Ardi, aku yakin si Edis ini pasti sudah dimarah-marahi oleh pendukungnya dia. Makanya marah-marah di sini dia. Kalian nggak usah. Aduh, kena prank si Edis. Udah nggak berani nggak? Ternyata penipu dia ini. Coba diputar lagi. Nyali begitu. Diputar lagi Romo. Yang lengkap Romo. Nyali begitu gimana? Teman-teman yang di bawah yang belum tahu videonya si Edis ya. Edis ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Pokoknya saya hadapi. Saya ulang. Kalian saya hadapi. Edis ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu teman-teman. Videonya si Edis. Penipu dia. Umat Kristen ditipu oleh si Edis. Kristen ditipu sendiri. Tidak berani. Mungkin donaturnya sudah marah-marah karena Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Bang Ardi. Mereka tidak berani. Emosi dia, Emosi. Karena ladang pencahariannya sudah berkurang. Iya. Jilat cuma. Jilat Pantai Jumat. Nggak bisa. Pantai Jumat. Nggak kedengeran di suaramu Dis, nggak kedengeran. Nggak kedengeran di suaramu, nggak kedengeran. Diatur, bisa nggak diatur? Oke, nggak kedengeran suaramu. Mana kok nadanya semakin rendah Dis? Coba nada tinggi dong. Diatur, bisa nada tinggi dong Dis. Nadanya kok semakin rendah sih? Nadanya bisa nggak semakin diatur? tinggi Berani nggak? dong. Masa Berani semakin diatur, rendah? Masih Penyembah bintang timur. Ayo kau dong. Tapi kau ayo. Ini kita dua. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Suruh Kenapa dia? Udah Bang, Kenapa dia? Udah Bang. Kenapa? Gak usah Kamu direspon Bang. kenapa Edis? Enggak. Kamu belum sembuh. Gak usah direspon Bang. Belum sembuh.
Kata orang kamu Bugis belum berani. Masukkan ini dia Bugis tanduk katanya. 7 mata 7 ini Di kan. sini. Hey, Bugis, ini orang Bugis. Bugis. Kenapa ini? Bugis. Kenapa dia? Kenapa dia? Ini orang Kenapa Bugis. dia, teman-teman? Kesurupan. Ini orang Bugis. Kenapa? Kenapa? Yesus orang Bugis. Kok Orang bisa? Bugis katanya. Kok Yesus Berani, orang gimana? Bugis? Berani. Ayo satu. Berani dong, berani dong, berani. Turun semua. Kehabisan berat. Berani dong. Apa yang saya takutkan sama orang turun Kristen? semua. Apa? Turun. Apa yang saya takutkan samamu? Apa? Hah? Selama kamu masih Kristen, kita dua. saya lebih takut kepada kucing daripada Kristen. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan sama Kristen? Ayo kita dua. Iya, boleh, Kita boleh. dua, ayo. Boleh, Turunkan semua, boleh. turunkan semua. Tapi tinggalkan kebiasaan lamamu. Bisa enggak? Biasa lama. Bisa enggak kau tinggalkan kebiasaan lamamu? Bisa? Kebiasaan lama apa? Kebiasaan lamamu itu enggak terus ini bisa. Tidak bisa terus sama hostnya. ditanya tentang agamamu, tentang Bibelmu, Bisa, tentang Yesusmu. Bisa ya? Bisa. Turun. Bisa. Oke. Turun semua, ayo. Oke. Oke, apa temanya sekarang? Temanya apa? Ngapain kau suruh orang turun? Kok kayak kau so hebat aja kau. Kau katanya kita dua. Ngatur lagi. Kita dua. Iya, dari dulu kan kau buat mandi darah dari dulu. Ngapain di sini? WA, di Mereka Zoom. Mereka di sini Ya ngapain? menyaksikan ketululanmu untuk menertawakan. Untuk menertawakanmu. Gak usah main mute hostnya. Jangan main mute hostnya. Berani nggak? Ayo. Angkat tema yang menurutmu paling berat. Ayo. Jawab aja kamu. Hostnya kenapa Dua sih? arah tapi ya, dua arah ya. Siapa host yang Dua biasa arah terus? tapinya ya. Angkat tema paling berat menurut kamu, tapi dua arah. Karena kebiasaanmu dari dulu itu tulul. Dari dulu kau tulul aja. Dari dulu. Cuman mulutmu yang besar. Saya telah belajar Al-Quran 7 tahun. Nah, sekarang berubah lagi 13 tahun. Baru 3 tahun yang lalu 7 tahun. 3 tahun yang lalu 7 tahun. Sekarang langsung jadi 13 tahun. Dasar. Bugis katanya satu lawan satu lari. Saya ada di sini, Tuyul. Suruh turun semua. Ngapain kau suruh turun? Nggak usah turun. Kau mau nggak ketemu saya offline? Saya tanya kau offline, mau nggak? Mau nggak offline Agustus? Mau nggak? Kita ketemu Agustus offline, mau nggak? Saya tidak penakut, saya ajak kamu offline. Agustus offline di Jakarta, gimana, mau nggak? Ayo dong, kau mau rasakan mulutnya orang Bugis, ketemu langsung dong. Offline, kita offline Agustus. Saya dan kawan-kawan ada jadwal debat offline Agustus. Berani nggak kau hadapi saya? Berani nggak? Berani nggak kau hadapi saya offline? Berani nggak? Berani? Oh, berani hadapi saya? Berani nggak kau hadapi saya offline? Di sini kau nggak berani. Ini saya berani. Saya suruh tunjukkan apa temanya. Apa temanya? Apa tuh? Kenapa kau suruh yang lain turun, Cak Ayu? Cak Ayu, kenapa kau suruh turun? Kau mau mempraktekkan ajaran gereja gitu? Dorong kiri, dorong kanan, pakai ludah. Asik keluar kampung. Tidak berani sendiri. Tidak berani. Jadi nyata ya dia takut sendiri. Dia mau begitu. Kenapa ini? Kenapa ini? Tidak berani. Ingin sudah. Di atas, naiknya Nyata. Kamu mau online silakan. Tentukan tema yang paling berat menurutmu. Tapi hati-hati dengan pertanyaan balik saya. Gitu loh maksudnya. Nah, kalau kau mau bertanya tentang berani atau tidak berani, orang Bugis kau mau bawa orang Bugis, silakan saya undang di Jakarta bertemu dengan saya Agustus offline. Gimana? Berani. Itu terus berani.
Dasar Edis penipu. Kenapa kau takut? Ngaku mu'alaf. Kenapa takut lawan satu? Ngaku belajar Quran. Udah teman-teman, karena dia ketakutan, mending putar videonya aja. Yuk, nonton videonya dia yuk. Yang mengatakan bahwa Bibelnya Kristen itu banyak kesalahan. Nonton videonya yuk, besarin. Sudah diterima 1 lawan 1. Diterima, kemudian silakan pilih tema yang paling berat. Apalagi syaratnya? Turunkan semuanya. Cuma kita berdua aja. Lu mau ngapain? Kita berdua. Hah? Lu mau pacaran atau mau debat? Kita berdua yuk. Berdua yuk, berani nggak? Ya berani lah. Itu Uyul, bukankah dari dulu kau buat kau muntabera? Kenapa kau minta turunin? Lucu semuanya, biar saya sama dia. Kenapa kau suruh turun? Kenapa? Takut Kenapa kau suruh turun? Bang Ardi lempar aja, Bang Ardi. Lempar aja. Bang, lempar aja. Saya undang kamu ini untuk yang ke-100 kalinya. Saya undang Edis TV, Mulut Waria ini, kok Mulut Waria sih? Mulut bencong ini, saya undang kau dengan mulut bencongmu itu, ya, untuk offline di Jakarta bulan Agustus, oke? Tapi tidak direspon. Putar aja videonya, putar videonya. Iya, harus dilempar dulu. Nggak kedengeran, Bang. Lempar dulu. Lempar host. Lempar aja, host. Jadi kita sudah menerima tantangannya kan? Kita minta 1 lawan 1, oke. Silakan pilih tema yang paling berat menurutmu untuk saya. Tapi hati-hati dengan satu pertanyaan saya. Tidak mau, dia kasih syarat lagi, turunin. Kita berdua aja, emang lu mau ngapain, cuplis? Berbicara lagi, orang Bugis ditantang-tantang, dibawa-bawa. Kalau kau sudah bawa suku, artinya itu Bugis secara keseluruhan. Nah, saya mewakili orang Bugis. Mari kita bertemu di Jakarta bulan Desember bulan depan. Ini tinggal menghitung hari. Kalau Anda mau coba dengan orang Bugis, silakan. Saya wakili orang Bugis. Saya memang orang Bugis gitu. Mantap. Bugis itu tidak bisa diukur di online kayak begini, ngomong kayak gini. Bugis itu ketemu. Ya, itu orang Bugis. Ada falsafah di Bugis itu, siri napa C. Kalau Anda ingin mencoba, mari pilih sarung yang paling hebat, gunakan senjata yang paling hebat. 1 sarung kita. Itu baru Bugis. Ya, tapi ketika kita di dalam sarung Edis, jangan kau membelakang. Harus berhadapan. Nanti kau membelakangi saya dalam 1 sarung, lantas mengatakan, tunggu ya bang, pakai ludah dulu ya. Mampus orang Bugis kau mencoba 1 sarung berhadapan. Begitu. Kalau kau tidak sanggup dengan falsafah kami, ya kita ketemu debat, dialog di Jakarta Agustus. Nah, siapa yang berani, siapa yang takut. Tapi ingat syaratnya, semua HP dimatikan, laptop dimatikan, komputer dimatikan, nggak ada pegang kitab, baru kita uji. Yang mana sebenarnya ajaran yang benar. Yang benar-benar tinggal di otak, atau hanya googling. Nah, gitu kan. Gimana, Dis? Berani, Dis? Kalau tidak berani, seperti biasa, kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta, jilat, isap, nikmati. Mungkin itu bisa membuatmu panjang umur. Oke, silakan teman-teman. Gak mungkin berani, dia gak bakal videonya berani, mana, Bang. video, silakan diputar videonya. Lucu matanya itu, matanya kayak mata biawak. Bentar bang. Ya, silakan. Di bawah ini ada yang komen, Bang. GBU Edis katanya. Loh, GBU Edis, Tuhan kalian, Tuhan yang kalian sembah, menurut Edis dia bukan Tuhan. Waras nggak kalian bilang GBU sama Edis? Bang, ketipu kalian. Edis jadi Tuhan juga? Tuhan kecil sih bang, Tuhan kecil.
Putar dong. Bang Ardi, Ini lihat putar, mulutnya Bang Ardi. itu, mulut setengah perempuan. Coba. Coba bayangkan ya, coba lihat bibirnya ya. Bibirnya perhatikan, kemulai senyumnya. Alamak, matanya. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Dada alisnya dicukur. Alis dicukur. Nanti dikasih warna kalau malam. Ini ya Gurunda, bibirnya dikasih warna ini. Ya, dikasih warna. Coba yang tadi yang mengatakan bahwa banyak kesalahan lain itu di mana? Oh, itu di YouTube-nya Bang Nandar tuh Gurunda. Oh, iya. Belum aku download. Kalau ini udah aku download sih, cuman menarik yang ini. Cuman yang itu belum aku download Gurunda. Ada memang ada itu. Tapi itu di Bang Nandar ada. Tapi di hari ini bagi YouTube-nya dia ada, Bang. kayaknya Yesus itu Tuhan bagi dia hari ini. Bah, nggak mungkin lah Bang, nggak mungkin. Bisa jadi kan? Bisa jadi karena mungkin banyak donasi, mungkin. Pelangi, alangkah indahnya. Di Indonesia nggak bebas lari ke luar negeri. Pelangi muka riput, harum baunya. Pelangi, dunianya Edis. Bang, aku izin Bang. Ini yang nonton kan 2.000 orang. Di VT-nya April ini ada loh ya, Edis yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalian download, kalian share lagi, kalian upload ulang. Di VT-nya April loh ya. Kalian download, kalian share sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di seluruh Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja, yang mereka damba-dambakan ternyata ular beludak, gitu loh. Ya, download ya teman-teman ya. Lucu ini Kristen. Ditipu sama Edis Kristen, ditipu sama Edis. Ulang lagi ya. Pelangi, alangkah harumnya. Itu lagunya Edis. Usia sudah 40 tahun lebih belum nikah. Punya anak dia Bang. Hah? Punya anak. Anak kucing. Enggak, itu pada saat diskusi dengan Bang Nandar itu kan ada anak-anak di belakangnya, di ranjangnya itu. Anak apa? Anak orang? Enggak tahu, anak sendiri, keponakan atau enggak tahu lah. Atau korban? Atau korban? Bisa jadi. Mungkin. Kata kawanku geng kodok. Sekali lagi teman-teman di bawah, ini yang ngomong ini April. Kalian follow dulu, kalian tonton videonya di akun April ini, kalian download, kalian upload ulang sebanyak mungkin. Nah, biar umat Kristen di Indonesia ini tahu bahwa yang mereka puja-puja ternyata ular beludak. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia yang ngomong kok ya, bukan saya yang ngomong. Kasihan ya. Tolong di tap-tap dulu. Ikut ya. Mulai goyang ya. Mulai goyang ya, Bang? Ya, Buat teman-teman di bawah, jangan lupa di tap-tap. Bang Arif dibesarin. Yang lagi ini benar, padahal Ini dia.
terjemahan LAI ini Matanya. kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam kitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan itu, menggunakan terjemahan itu. Padahal dua-duanya salah, gitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan Kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus. Baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset. Karena terjemahannya itu mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Padahal ya, matanya takut. Itu download di mana itu Bang? Biar netizen perbanyak dan disebar. di akunnya Jonathan Nandar. Oh, Jonathan Nandar. Ayo teman-teman Muslim semuanya yang ada di TikTok, perbanyak share itu supaya Kristen tahu ternyata ahai. LAI salah katanya Bang. LAI salah. Diperbanyak ya. Dibuat sedemikian banyak supaya mereka tahu Edis ini seperti apa orangnya. Begitu dia keluar negeri langsung beringas dia kan. Kayak singa ompong. Iya. Jadi berarti kalau disimpulkan Bang Palopo, Bang Zuma, kalau disimpulkan Edis ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya umat Kristen di Indonesia ini salah Tuhan karena Yesus bukan Tuhan, betul tak? Ya. Nah, itu dia. Itu makanya aku bilang kemarin bermasalahnya kitabnya Kristen Indonesia mencerminkan bahwa Kristen Indonesia bermasalah gitu loh. Ya kan bermasalah Bibelnya kan, berarti agamanya bermasalah. Nah, Edis sudah mengatakan itu, ya katanya. Apalagi mau kayak mana lagi? Dia mau berdebat apa sama dia Bang Suma? Orang Yesus bukan Tuhan katanya. Terus mau debat apa? Tahu dia Al-Quran dia mau uli-uli. Loh, bentar bang. Siapa tahu hari ini dia berubah Bang Juma jadi Tuhan hari ini. Ya biasa. Sejadi. Coba. Mau bahas apa Bang? Mau bahas kitab suci, dia sudah akui kitab sucinya bermasalah. Mau bahas masalah konsep ketuhanan, dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Apanya yang mau diperdebatkan lagi coba? Apalagi? Bibirnya dan matanya. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, benar juga Romo. Apanya yang mau diperdebatkan? Bible banyak salahnya. Yesus bukan Tuhan. Terus apa lagi?
Lanjut Romo. Romo dilanjut. Jangan malu-malu Romo. Anggap aja suatu pelayanan ini kayak di Roma 11 nomor 13. Romo melihat belakang, melihat depan. Coba ya, coba. Milih-milih, saya nggak mau. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Itu. Ya, mudah-mudahan dengan ini tidak ada keraguan lagi dari netizen, terutama teman-teman Kristiani ya yang meragukan kekristenan Bang Edi. Wah, ngeri Edis. Padahal ya, terjemahan LAI ini kalau saya lihat, ya kalau saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Saya punya buku bagus, ini juga punya LAI, ya, ini punya LAI, tapi ini edisi study dia Alkitabnya edisi study. Di sini dijelaskan sebenarnya kata-kata itu maknanya apa dan background dari sejarahnya apa. Jadi kalau Ustadz Nandar tadi mengatakan umat terjemahan, ini ada satu ini saya di sini, di mana yang Islam menuduh bahwa kenapa engkau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, Muslim mengatakan demikian itu karena terjemahan LAI. Di dalam Alkitab terjemahan LAI dikatakan bahwa untuk itulah Kristus mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menjadi Tuhan. Itu kan bunyinya di terjemahan LAI. Nah, Muslim juga menggunakan itu, menggunakan terjemahan itu. Padahal kedua-duanya salah, begitu. Karena begini, saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan Kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus, baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Nah, Mengatakan bahwa terjemahan LAI ini benar. Lois, Bang Arif, Ustaz Arif. Iya, Bang Inspirasi. kayak ada suara itu kayak ada suara lalat kesetrum. Iya. Noise ini. Sabut itunya. Begini Bang Inspirasi, kenapa sih ini Kristen harus seperti itu ya? Bukankah dia harus bangga menjadi Kristen kan? Di satu sisi dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi di satu sisi dia mengatakan Yesus Tuhan. Ini bagaimana ini Bang Inspirasi menanggapi ini? Iya, kayak saklar on off ya. Kayak on off.